Walcott's heading in there now. Shavin's still going. Oh, that's brilliant play. It's absolutely fantastic play. And it's a stunning goal. Fabregas trying to get himself free of Kumas, but Kumas has done well. And then he's given it to Arsenal and having... Jika ada yang bertanya, siapakah pesepak bola terbaik Rusia hingga saat ini? Semua orang sepakat menjawab Andrei Arshavin. Dia adalah pemain luar biasa hebat yang pernah sukses bersama Zenit Saint Petersburg dan Arsenal di Liga Premier Inggris. Menarik jika kita membahas bagaimana pasang surut dan kisah sedih perjalanan karir Andrei Arshavin. Mari simak kisahnya. Andrei Sergeyevich Arshavin lahir di Leningrad, sekarang Saint Petersburg, pada tanggal 29 Mei 1981. Ayah Andrei, Sergei Arshavin, bermain sebagai pesepak bola amatir. Arshavin selamat dari kecelakaan yang bisa membunuhnya ketika dia ditabrak mobil saat masih kecil. Orang tuanya bercerai ketika dia berusia 12 tahun. Dengan Andrei harus tidur di lantai flat yang sempit bersama ibunya. Ayahnya yang membujuknya untuk mengejar karir di sepak bola setelah kegagalannya sendiri menjadi pemain sepak bola profesional. Arshavin mulai bermain sepak bola sejak usia dini, dan pada usia 7 tahun dia terdaftar di Akademi Sepak Bola Smena di Zenit, klub kampung halamannya. Sebagai anak sekolah sebelum sepak bola menjadi satunya fokusnya, dia adalah pemain kecil yang berbakat. Ayah Arshavin meninggal karena gagal jantung pada usia 40 tahun. Ia telah menulis 3 buku, salah satunya berjudul 555 Pertanyaan dan Jawaban tentang Wanita, Uang, Politik, dan Sepak Bola. Arshavin juga memiliki gelar bidang fashion design. Dia sering berperilaku buruk di sekolah, berkomentar, "Saya berperilaku buruk di sekolah. Ketika saya di kelas 2, saya merobek daftar hadir kelas." Insiden yang dijelaskan oleh Arshavin inilah yang membuatnya dikeluarkan. Pada tahun 2000, Arshavin termasuk dalam skuad tim utama Zenit, melakukan debutnya dalam kemenangan tandang 3-0 atas tim Inggris kota Bradford dalam Piala Intertoto. Masuk sebagai pemain pengganti di babak pertama untuk Andrei Kobelev. Ia bermain di berbagai posisi di lapangan, mulai sebagai gelandang kanan, kemudian sebagai gelandang serang, dan terakhir mengadopsi peran second striker yang bermain di sayap atau di belakang target man. Pada musim Liga Utama Rusia tahun 2007, Safa, begitu ia dipanggil oleh para penggemar Zenit, mengantarkan tim Zenitnya meraih gelar. Memulai semua 30 pertandingan, mencetak 11 gol dan memberikan 11 assist, terbanyak di Liga Rusia tahun itu. Itu adalah gelar liga pertama klub sejak memenangkan Liga Top Soviet yang sekarang sudah tidak ada lagi pada tahun 1984. Arshavin juga merupakan pemain kunci selama kemenangan Piala UEFA Zenit tahun 2008, dan ia dinobatkan sebagai Man of the Match di final. Sekali lagi menduduki puncak daftar untuk assist dalam kompetisi UEFA musim itu. Pada tahun yang sama, Arshavin menggila bersama Rusia di Euro 2008. Bagaimana saya menggambarkan gaya bermain saya? Sangat pintar dan sangat malas pada saat yang sama, tapi dengan dribble yang bagus dan visi yang bagus, kata Arshavin dalam sebuah kesempatan di situs resmi UEFA. Pada Oktober 2008, Arshavin dinominasikan untuk penghargaan bergengsi Ballon d'Or.
bersama dengan 29 orang lainnya dalam daftar yang juga menyertakan rekan senegaranya Yuri Zhirkov. Sulit untuk menyadari apa yang telah kami lakukan untuk sepak bola Rusia belasan tahun berlalu, tapi tetap saja semua orang mengingatkan saya apa yang kami lakukan dan seperti apa rasanya, ucap Arshavin. Penampilan Arshavin di Piala UEFA dan Euro 2008 menarik perhatian beberapa klub Eropa. Namun, minat telah diungkapkan pada Januari 2008 oleh bos Newcastle United, Sam Allardyce, tetapi dia dipecat sebagai manajer saat jendela transfer dibuka. Pada bulan Juni 2008, tawaran Barcelona 15 juta euro untuk pemain tersebut ditolak oleh Zenit. Selain itu, tawaran Tottenham Hotspur sebesar 16 juta euro pada bulan Agustus juga jauh dari harga yang diminta Zenit sebesar 22 juta euro. Keengganan Zenit untuk berkompromi dengan harga yang diminta menyebabkan ketidakpuasan baik bagi Arshavin yang menyatakan musim 2008 pasti akan menjadi musim terakhirnya bersama Zenit dan agennya Denis Laster. Selama jendela transfer Januari 2009, Arshavin terus-menerus dikejar oleh klub Liga Utama Inggris Arsenal. Pada 2 Februari, hari terakhir batas waktu transfer, Arshavin menginap di Hotel Hertfordshire, hanya beberapa mil dari tempat latihan Arsenal. Sekitar pukul 10 pagi, dia meninggalkan hotel dan dikabarkan akan kembali ke Rusia. Tetapi dengan waktu kurang dari 1 jam dari jendela transfer, tawaran dari Arsenal akhirnya diterima oleh Zenit. Pada titik ini, dia telah menyetujui persyaratan pribadi dan menjalani pemeriksaan medis. Tetapi pembayaran kompensasi oleh Arshavin sendiri kepada Zenit seharusnya menunda kesepakatan tersebut. Kesepakatan itu semakin diperumit oleh badai salju di Inggris yang menunda proses pendaftaran liga, yang akhirnya memaksa liga untuk memperpanjang tenggat waktu lebih dari jam 5 sore. Kesepakatan itu tidak dikonfirmasi hingga hari berikutnya, tanggal 3 Februari, hampir 24 jam setelah batas waktu transfer resmi berlalu, dengan Arsenal mengumumkan kesepakatan jangka panjang dengan biaya yang dirahasiakan. Di hari yang sama, situs web resmi Zenit mengklaim bahwa Zenit menerima surat resmi FA yang mengkonfirmasi pendaftaran Arshavin sebagai pemain Arsenal. Bersama Arsenal, Arshavin memang gagal mencatatkan prestasi, namun yang akan dikenang oleh para supporter The Gunners adalah sebuah pertandingan menghadapi Liverpool di Anfield. Saat itu, Arshavin secara tidak terduga mencatatkan bukan hanya hat-trick, tetapi quadrick. Liverpool saat itu diperkuat oleh salah satu duet lini tengah terbaik seantero Inggris, Xabi Alonso dan Javier Mascherano. Mereka dibuat kelimpungan lewat kecepatan Arshavin. Luar biasanya, pergerakan tanpa bola Arshavin tidak terdeteksi oleh dua gelandang terbaik ini. Arshavin mencatatkan 4 gol yang membuat orang terkejut lewat daya ledaknya pada pertandingan tersebut. Beruntung, Liverpool masih mampu menyamakan kedudukan dengan mencetak 4 gol dan berakhir imbang 4-4. Sayangnya, karir Arshavin di Arsenal terganggu karena cedera dan persaingan di lini depan Arsenal yang sangat ketat. Saat itu, Arshavin merupakan pilihan ketiga di bawah Robin van Persie dan Theo Walcott. Belum lagi adanya Emmanuel Adebayor semakin membuat Arshavin tersingkir. Untuk menyelamatkan karirnya, ia memutuskan kembali ke rumah dan bermain bersama Zenit. Musim 2012-2013, ia kembali memperkuat Zenit hingga pada musim 2014-2015, Zenit melepasnya ke Kuban Krasnodar. Usia yang semakin menua berdampak pada daya ledak dan permainan cepat ala Arshavin. Ia bahkan sempat bermain sebagai gelandang bertahan, mirip apa yang terjadi dengan Giggs ketika ia kehilangan kecepatannya.
Musim 2016-2017, Arshavin memutuskan pindah ke Kazakhstan dan bermain dengan Khairat. Bersama Khairat, ia masih bisa mencatatkan performa impresif dengan mencetak 24 gol dari 76 penampilan. Usia yang semakin menggerogoti penampilannya memaksanya gantung sepatu tahun 2018. Mungkin ia tidak akan terlalu dikenang karena prestasinya pun tidak begitu impresif. Namun para supporter Arsenal tidak akan pernah lupa daya ledaknya kontra Liverpool. Mungkin saat ini kita tidak akan pernah lupa bagaimana hebatnya Andrei Arshavin ketika di masa jayanya dulu, sulit untuk dilupakan.